Selamat siang, perkenalkan saya Filia Marcella Putri dengan NIM C1C020124, ruang 11 akuntansi. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang penyusunan anggaran persediaan. Pengertian anggaran persediaan. Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya untuk digunakan dalam proses produksi atau perakitan, untuk dijual kembali, atau untuk suku cadang dari peralatan atau mesin. Anggaran persediaan atau inventory anggaran, yaitu anggaran atau anggaran yang direncanakan secara sistematis dan waktu lebih rinci tentang jumlah persediaan barang dari bulan ke bulan selama periode tertentu yang akan datang. Pada umumnya, barang-barang tersebut meliputi barang-barang hasil produksi atau output, bahan-bahan mentah, dan bahan-bahan pembantu untuk keperluan produksi. Jadi, persediaan membentuk hubungan antara produksi dan penjualan produk. Pada perusahaan manufaktur, persediaan terdiri dari 3 jenis, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Kegunaan anggaran persediaan. Secara umum, semua penganggaran termasuk penganggaran persediaan mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu pertama sebagai pedoman kerja, kedua sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja, ketiga sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi dan pengawasan kerja. Secara khusus, penganggaran persediaan berguna sebagai dasar mentah untuk menyusun anggaran unit yang akan diproduksikan atau persediaan barang jadi, dan anggaran pembelian bahan atau persediaan bahan, serta menetapkan persediaan agar tidak terlalu kecil dan terlalu besar. Selain itu, dengan adanya persediaan juga memiliki keuntungan dan kerugian sendiri pada perusahaan. Keuntungan meningkatkan persediaan dapat mempengaruhi ekonomi produksi, mempengaruhi pembelian dan dapat memenuhi pesanan dengan lebih cepat. Sedangkan kerugian yang dimiliki persediaan adalah adanya biaya penyimpanan, pemindahan, dan modal yang tertanam dalam bentuk persediaan. Data dan informasi untuk menyusun anggaran persediaan. Persediaan barang jadi yang ditentukan oleh beberapa faktor pertimbangan, seperti misalnya fluktuasi penjualan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, yang tertuang dalam anggaran penjualan, fasilitas penyimpanan yang tersedia, modal kerja yang tersedia, biaya simpan barang jadi atau carry cost, risiko simpan barang jadi, tingkat perputaran barang jadi, atau inventory turnover di waktu-waktu yang berlalu. Lamanya waktu yang diperlukan untuk memproses bahan mentah hingga menjadi barang jadi. Persediaan bahan mentah dipengaruhi oleh beberapa faktor pertimbangan, seperti misalnya fluktuasi produksi dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang yang tertuang dalam anggaran unit yang akan diproduksikan, fasilitas penyimpanan yang tersedia, modal kerja yang tersedia, biaya simpan bahan mentah atau carrying cost, risiko simpan bahan mentah, tingkat perputaran bahan mentah, atau inventory turnover di waktu-waktu yang lalu. Lamanya tenggang waktu antara bahan mentah dipesan atau dibeli dengan bahan mentah tersebut benar-benar telah dikirim dan tiba di gudang perusahaan atau lead time. Metode penilaian persediaan. Yang pertama ada metode first in first out atau FIFO, kedua metode last in first out atau LIFO, dan yang ketiga metode moving average atau rata-rata bergerak. Untuk yang pertama metode first in first out atau FIFO, pada metode FIFO barang yang masuk atau dibeli lebih awal dianggap dikeluarkan atau diproses lebih awal pula. Ini berarti bahwa bahan mentah yang sedang diproses dalam proses produksi dinilai berdasarkan harga beli mentah dari pembelian yang dilakukan lebih awal. Menghasilkan sisa persediaan bahan mentah dari pembelian yang dilakukan lebih akhir.
Penerapan metode ini pada penilaian barang jadi adalah jika terjadi perubahan tarif atau standar biaya, maka biaya yang diambil berdasarkan tarif atau standar biaya. Yang kedua, metode last in first out atau LIFO. Pada metode LIFO, barang yang masuk atau dibeli lebih akhir dianggap dikeluarkan atau diproses lebih awal. Ini berarti bahwa bahan mentah yang sedang diproses dalam proses produksi dinilai berdasarkan harga beli mentah dari pembelian yang dilakukan lebih akhir. Menghasilkan sisa persediaan akhir bahan mentah akan dinilai dengan harga beli bahan mentah dari pembelian yang dilakukan lebih awal. Penerapan metode ini pada penilaian barang jadi, jika terjadi perubahan tarif atau standar biaya produksi, maka biaya barang jadi yang ditinjau berdasarkan tarif atau standar biaya produksi. Yang ketiga, metode moving average atau rata-rata bergerak. Pada metode ini, barang yang dikeluarkan atau diproses dinilai berdasarkan rata-rata harga beli yang pernah dibeli. Ini berarti bahwa bahan mentah yang sedang diproses dalam proses produksi dinilai berdasarkan rata-rata harga beli bahan mentah dari pembelian-pembelian yang dilakukan. Akibatnya, sisa persediaan akhir bahan mentah juga akan dinilai dengan rata-rata harga beli bahan mentah tersebut. Penerapan metode ini pada penilaian barang jadi, jika terjadi perubahan tarif atau standar biaya produksi, maka biaya barang jadi yang sedang diproses dinilai berdasarkan tarif atau standar biaya produksi yang lama dengan tarif atau standar biaya produksi yang baru tersebut. Biaya-biaya persediaan. Biaya variabel dari persediaan tersebut dapat digolongkan ke dalam: pertama, biaya penyimpanan persediaan atau carrying cost yang terdiri dari biaya penggunaan atau sewa ruangan gudang, biaya pemeliharaan material dan tunjangan untuk kemungkinan rusak, biaya untuk menghitung atau menimbang barang yang dibeli, biaya asuransi, biaya modal, biaya penghapusan, dan pajak dari persediaan yang ada dalam gudang. Kedua, biaya pemesanan atau ordering cost terdiri dari biaya selama proses pemesanan, biaya pengiriman pesanan, biaya penerimaan barang yang dipesan, biaya-biaya pemrosesan pembayaran. Dan yang ketiga, biaya kehabisan bahan atau biaya stock out. Kuantitas pemesanan yang optimal. Dalam mempersiapkan persediaan yang optimal dapat digunakan model pemesanan yang ekonomis. EOQ atau Economy Order Quantity adalah kuantitas persediaan yang optimal atau yang menyebabkan biaya persediaan mencapai titik terendah. Model EOQ adalah suatu rumusan untuk menentukan kuantitas pesanan yang akan meminimalkan biaya persediaan. Dua dasar keputusan dalam model EOQ. Pertama, berapa jumlah bahan mentah yang harus dipesan pada saat bahan tersebut perlu dibeli kembali, atau replenishment cycle. Dan yang kedua, kapan perlu dilakukan pembelian kembali atau reorder volume. IOQ sama dengan akar kuadrat 2 kali F kali S dibagi dengan C dikali P. Keterangannya, P sama dengan harga beli per unit, S sama dengan penjualan tahunan, F sama dengan biaya tetap, dan C sama dengan biaya penyimpanan. Baiklah, sekian presentasi saya hari ini. Mohon maaf apabila ada salah perkataan dalam presentasi tersebut. Sekian saya ucapkan terima kasih.